ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul dan membahas dari permasalahan berkaitan dengan akidah dan keyakinan kita dan juga pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala banyak berikan kepada kita dari umat-umat sebelum kita. Masih melanjutkan dari masalah-masalah jahiliyah, masalah yang ke-46, yakni penisbatan seperti yang dikenal dengan sekarang itu adalah teori evolusi, penisbatan kepada alam dan pencelaan mereka kepada iklim dan cuaca. Ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Ini mazhab Batuddar, suka mencela kepada waktu dan masa dengan perkataan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kepada kami kecuali masa. Yani dikatakan alladzina yansibuna al-hawaditha ila ad-dahr humud dahriyah. Orang-orang menisbatkan peristiwa dan kasus yang terjadi di muka bumi ini kepada masa atau waktu, ini mereka dikatakan orang-orang dahriyin, dahriyah, atau orang-orang menganut pada teori evolusi. Hal itu qala wa dzalika annahum idza halla bihim makruhun fa innahum yansibunahu ila ad-dahr. Hal itu ketika mereka menimpa kepada mereka sesuatu yang tidak menyenangkan, maka mereka menisbatkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu kepada masa dan mencelanya karena nasib yang kurang baik itu. Karena itu mereka menyandarkan nasib baik atau tidak baiknya pun juga kepada alam. Jadi seperti itu. Bagaimana orang-orang klinik dan perdukunan pun juga menyandarkan nasib dan peruntungan mereka pun juga kepada apa yang ada di alam, dengan perbintangan, dengan berbagai tatayur yang ada pada mereka. Yang semestinya menyandarkan semua perkara yang terjadi di muka bumi ini adalah kepada Al-Khaliq, kepada yang Maha Mencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dahr, waktu itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemampuan, juga tidak ada kekuasaan untuk mengatur dan juga merubah satu keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingkari dan membantah kepada orang-orang yang menyandarkan berbagai peristiwa dan kasus itu disandarkan kepada waktu dan masa ini. Yang mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna ad-dunya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia kita ini. Kita hidup dan kita mati adalah kehidupan dunia ini. Setelah mati sudah tidak ada kehidupan lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kepada kami kecuali masa saja, waktu. Karena apa? Hal ini karena mereka mengingkari adanya akhirat dan mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan mereka mengatakan namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup ya di dunia ini. Lepas dari itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Maka mereka memiliki keyakinan yang seperti itu. Jadi sekedar apa yang tabiat alam, atau apa yang mereka katakan dengan hukum alam. Semuanya itu sudah merupakan tabiatnya kehidupan. Ada hidup, ada mati, dianggapnya sebagai satu hal yang
hanya itu saja. Lepas dari itu tidak ada kehidupan lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada membinasakan kepada kami kecuali alam. Ini. Menisbatkan kerusakan itu kepada alam, kepada waktu. Ini. Dan sebab kematian pun itu menurut mereka adalah karena berlalunya siang dan malam. Dan tidak ada bagi mereka itu tidak ada ajal yang ditentukan. Juga tidak ada malaikat yang mencabut nyawa ketika akhir ajalnya manusia. Hanya sekedar alam saja. Itu adalah sesuatu yang alami. Dan tidak ada kehidupan kecuali hanya itu saja. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk kita mencela kepada waktu dan kepada masa. Rasulullah mengatakan la tasubud dahra fa inna Allah huwad dahr. Jangan mencela kepada ad-dahr, yakni masa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ad-dahr. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqud dahr, yang menciptakan kepada waktu dan masa itu. Bahwasanya mencela kepada itu berarti mencela kepada penciptanya. Ini mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi di alam ini dari berbagai waktu bergantian siang dan malam dan seterusnya tentunya adalah karena kekuasaan dan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr." Manusia mereka menyakitiku. Yu'dhini ibnu Adam. Menyakitiku, anak manusia itu menyakitiku. Mereka mencela kepada waktu, kepada masa, wa ana ad-dahr, dan aku adalah ad-dahr. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa itu. Biyadi al-amru uqallibul laila wan nahar. Segala perkara itu ada di tanganku. Aku membolak-balikan malam dan siang. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ya. Allah berfirman bahwa manusia menyakiti kepada Allah, berarti mencela kepada dahar, ini mencela berarti menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan sementara waktu dan keadaan semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Terjadinya bergantian siang dan malam. Fa idza sababta ad-dahra faqad sababta khaliq ad-dahr. Maka jika engkau mencela kepada masa, kepada waktu, sungguh engkau telah mencela kepada yang menciptakan waktu dan masa ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pencelaan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencela kepada dahr berarti mencela kepada penciptanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusan dan memberikan takdir dengan ajal dan waktu ketentuan. Demikian pula musibah ataupun apa saja yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang menciptakannya. Adapun dahr atau waktu atau masa ini adalah zaman atau waktu yang merupakan salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk menjauh dari yang seperti ini, menghindari dari hal-hal yang akan menyebabkan mencela kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencela kepada dahr ini. Maka jika kita tertimpa dengan sesuatu yang tidak mengenakan, ini hendaknya kita ikhtisar. Kita muhasabah, introspeksi diri kita, dan kemudian mengakui akan dosa-dosa kita dan mengembalikan segala perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah menimpa kepada kita suatu musibah kecuali mesti ada sesuatu yang tidak beres dari diri kita. Amal kita, mungkin kemungkaran kita, maksiat dan seterusnya. Yang Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah satu musibah itu menimpa kepada kalian kecuali dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Fa bima kasabat aydikum. Hal itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian.
Maka hendaknya manusia itu mencela kepada dirinya sendiri, jangan mencari kambing hitam dan jangan mencela kepada yang lain, apalagi kepada dahar ini. Karena terjadinya musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang makruh kita nggak suka, itu semuanya adalah karena ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kewajiban kita tidak tunaikan, atau mungkin juga kemaksiatan atau kemungkaran yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan, yang seperti itu merupakan peringatan bagi kita untuk kita ikhtisab, untuk kita introspeksi diri kita agar mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini merupakan, jadi kalau kemudian apa yang kita pelajari dari teori evolusi ini sudah ada sebelumnya. Orang-orang jahiliyah dahulu pun juga seperti itu. Mereka dikatakan dahriyin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela kepada para dahriyin ini yang menyandarkan nasib atau peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah karena alam saja. Bagaimana terjadinya manusia pun juga katanya hanya sekedar evolusi, ya, merupakan tabiatul hayat, tabiat dari kehidupan ini. Maka ini orang-orang yang tidak punya sandaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang ke-47, kufurnya mereka kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk perkara jahiliyah. Di mana mereka menyandarkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu kepada yang lain. Jadi nikmat Allah itu disandarkan kepada yang lain. Bahasanya memberikan nikmat itu adalah semacam, ya, yang petaninya, katanya Dewi Srinya yang memberikannya, atau pelautnya, seperti itu. Jadi menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan keadaan dan kondisi mereka. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya. Maka ini kondisi orang-orang ahli jahiliyah. Di mana juga orang-orang baik itu dari kalangan ahli kitab, demikian pula dari kalangan wataniyin, para penyembah berhala. Dari kalangan ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala telah banyak sebutkan pada orang-orang Yahudi. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, ingat akan kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka, orang-orang Bani Israil. Namun mereka pun juga lalai dengan kenikmatan Allah dan bahkan mengkufurinya. Demikian pula ahlul jahiliyah, orang-orang wasaniyin juga demikian. Maka kita lihat bagaimana akhir kesudahannya dari orang-orang yang kufur nikmat ini, mengingkari akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepadanya. Dan itu ternyata juga sampai hari ini pun juga diuri-uri, ya. Sampai hari ini pun juga terus dilestarikan. Budaya-budaya yang seperti itu, keyakinan-keyakinan yang seperti itu, ini pun juga tetap dilestarikan. Menyandarkan manfaat dan madarat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kenikmatan-kenikmatan Allah itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari kepada mereka, dan ini merupakan dari amalan-amalan ahlul jahiliyah. Dikatakan wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka kufur nikmat. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala jelas. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nikmat itu tidak berarti makan, minum, atau juga kenikmatan hidup. Tidak hanya itu saja. Bahkan lebih dari itu, diutusnya Rasulullah SAW adalah satu kenikmatan. Diturunkannya Al-Quran adalah merupakan kenikmatan. Diberikannya dengan hidayah, dikenalkannya kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dimudahkan untuk kita beramal, menunaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kenikmatan yang besar.
yang juga tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Kenikmatan kita bisa menjalankan ketaatan, kenikmatan kita bisa mengenal yang baik dan yang buruk. Kenikmatan kita mengenal risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu kenikmatan. Ketika sebagaimana orang-orang musyrikin ketika diutus kepada mereka Rasulullah SAW, ini kan satu kenikmatan. Namun mereka malah mengingkarinya, membangkangnya, dan juga bahkan memusuhinya, ya. Bahkan berusaha untuk menghabisinya. Ini mereka. Ini sementara dalam hati mereka sendiri, dalam benak mereka sendiri sebenarnya meyakini kalau itu adalah Rasulullah SAW. Namun istikbaran wa inadan, karena kesombongan dan juga karena pembangkangan yang mereka lakukan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladziina yaqulun, fa innahum la yukadzibunak, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Allah mengatakan qad na'lamu. Qad masuk pada fi'il mudhari'. Ini bukan berarti memang biasanya berarti kadang-kadang, taklil. Ya, kadang-kadang, tapi dalam hal ini berarti tahqiq. Suatu kepastian. Yani sungguh kami telah tahu. Innahu la yahzunuka alladziina yaqulun. Sungguh kami tahu bahwa itu sesuatu yang menyedihkan kepadamu dari apa yang mereka katakan. Omongan-omongan celotehan mereka sesuatu yang menjadikanmu sedih, menjadikan Rasulullah SAW itu sedih. Allah Subhanahu wa taala menghibur, fa innahu la yukadzibunak, dan sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun orang-orang yang zalim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang membangkang. Aslinya dalam ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mereka sebenarnya tahu. Mereka tahu akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya seorang rasul. Dan rasul merupakan kenikmatan yang paling besar bagi bangsa manusia. Diutusnya seorang rasul merupakan kenikmatan yang paling besar bagi bangsa manusia. Namun mereka mengkufuri kenikmatan ini dengan pembangkangan yang ada pada mereka. Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala kondisi dan keadaan itu. Bahwasanya diutusnya nikmat yang paling mulia diberikan kepada bangsa manusia adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita mensyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini dan juga mengkaji, mengilmui dan mempelajari, juga kemudian mengamalkan apa yang mampu untuk kita amalkan dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan sebelum ajal itu tiba. Maka ketika ajal itu tiba, maka tidak akan ditunda barang sebentar pun. Juga tidak akan disegerakan. Namanya ajal ini sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang anak manusia meminta dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, tunggu untuk sekedar bisa mengucapkan satu tasbih saja, untuk sekedar bisa memberikan pesan kepada keluarganya. Namun sudah habis masa waktunya. Tidak ada lagi bisa pesan. Tidak ada lagi kesempatan. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, ini adalah saatnya untuk kita mengkaji, mempelajari dan juga berusaha untuk mengamalkan apa yang mau kita kerjakan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan di hari kelak. Ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala jelas dalam ayatnya bagi memberikan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Dan di surat An-Ni'mah, ya, dikatakan surat An-Ni'mah, ini surat An-Nahl. Surat An-Nahl dikatakan dengan surat An-Ni'mah. Karena di dalam surat itu disebutkan berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal ayat. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah datang perkara Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian terburu-buru. Kemudian satu persatu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Baik kenikmatan zahiriyah
demikian pula kenikmatan batiniyah. Baik kenikmatan duniawiyah, demikian pula kenikmatan diniyah. Kenikmatan dunia dari tempat tinggal, dari kendaraan, dari berbagai kenikmatan, bahkan dari daratan, dari lautan, dari gunung-gunung, tanam-tanaman, dan semuanya satu persatu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Kemudian juga berikutnya adalah menyebutkan tentang kenikmatan agama, diutusnya seorang rasul. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ini jelas. Dan kemudian di surat Ibrahim Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur la azidannakum, pasti aku akan tambah kenikmatan itu untuk kalian. Wa la in kafartum, dan jika kalian mengkufurinya inna azabi lasyadid. Sungguhnya siksaan itu sangat pedih. Bagaimana juga di ayat beberapa ayat berikutnya Allah mengatakan alam tarau ila alladziina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallah. Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi orang-orang yang mereka mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Baddalu ni'matallahi kufran. Ini imma kufur nikmat ya, atau kufur yang berarti itu adalah kafir, keluar dari Islam, mengkufuri akan kebenaran. Maka ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tidak engkau perhatikan orang-orang yang mengganti kenikmatan itu dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menghalalkan untuk kaum mereka darul bawar, negeri yang penuh dengan kerugian atau kecelakaan. Apa itu? Jahannam yaslaunaha, yakni neraka jahannam yang mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Fabi'sal qarar, dan ini adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Nasallallahu alaihi. Ini banyak dalam ayat bagaimana orang-orang yang mengingkari akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tahu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ini di surat Ni'mah tadi, surat An-Nahl. Kemudian mereka pun mengingkarinya. Artinya mereka menisbatkan kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menisbatkan kenikmatan itu kepada diri mereka sendiri, seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu, saya diberi harta seperti ini ala ilmin indi, karena saya punya ilmu, karena ilmu yang aku miliki. Ini kata Qarun. Maka ini mereka menisbatkan kenikmatan-kenikmatan itu karena hasil usaha mereka. Maka itu dari hasil keringat saya, hasil usaha saya, hasil dari dan kemudian melalaikan kalau itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ini Qarun. Demikian pula banyak Qarun-Qarun yang lain. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang seperti Qarun, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kita. Kemudian harta yang dimilikinya pun juga tidak memberi manfaat barang sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dalam perut bumi, tidak lagi ada yang bisa menolong. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini banyak ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka kenikmatan, kemudian setelah itu menyandarkan kepada dirinya sendiri. Oh, ini usaha saya. Oh, ini tanpa kemudian. Maka adapun seorang yang bertauhid, orang muslim, orang beriman, tidak akan pernah melalaikan. Kalau apa yang dimilikinya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ihsan dan juga karena kebaikan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun kebanyakan manusia tidak demikian. Ini menisbatkan berbangga diri dengan apa yang diusahakannya, kalau itu adalah dari hasil usaha sendiri. Hasil dari istilahnya loro-lopone dan seterusnya, itu dari nol sampai dan seterusnya. Kemudian melalaikan kalau itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membimbing kepada kita, Allah yang mengarahkan kepada kita, dan Allah yang membukakan pintu-pintu rizki kepada kita. Ini, maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala seperti ini hendaknya kita sadari. Apa yang Allah karuniakan kepada kita dari kenikmatan, maka hendaknya kita sadari. Sedikit ataupun banyak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita bernaung di bawah kolong langit Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak punya apa-apa. Manusia hanyalah menerima saja. Dan ini pun juga semuanya adalah dengan semua keterbatasan yang ada. Maka seorang yang beriman hendaknya senantiasa menyandarkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujub dan jangan sampai berbangga diri. Ini yang nasallallahu salaman afiyah, akan kalau ujub dan tidak kembali atau tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai toh pada kekuatan kita misalkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi. Keberkahan tidak akan terjadi. Cukup bagi kita pelajaran yang terjadi di masa Rasulullah SAW dari perang Hunain. Ketika terjadi perang Hunain, ini satu-satunya perang yang jumlah kaum muslimin itu lebih banyak dibandingkan jumlah orang kafir. Karena dari Madinah sudah dengan 10.000 orang, ditambah dengan penduduk Mekah semuanya, kan ribuan orang. Hanya kemudian melawan orang-orang suku Hawazin dari Taif. Nah, ini tidak banyak. Maka di awal terjadi perang, kaum muslimin berbangga diri, melalaikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ingat perang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian, telah membela kalian di berbagai pertempuran. Wa yauma Hunain, demikian pula di perang Hunain. Ketika awal kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Idza jabatkum kasratukum. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat. Kalian merasa sempit dengan tinggal di bumi yang luas ini. Bumi yang luas terasa sempit oleh para sahabat ketika itu, mereka lari terbirit-birit. Padahal awalnya apa? Jumlah yang banyak mana? Gara-gara cuman karena bangga dengan jumlah yang banyak. Hanya sekedar bangga saja ini. Ini saja Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Maka bagaimana kalau kemudian lebih dari itu? Ini pelajaran-pelajaran yang masih kita kita ambil untuk jangan sampai kita merasa punya andil ya, atau merasa punya semuanya la haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.